Halo guys, balik lagi dengan channel Mika Fafi. Jadi hari ini aku akan buat updatean mengenai jualan yang sudah aku rintis sejak 1 tahun yang lalu. Jadi seperti yang kalian tahu, aku memulai Mika Fafi itu sekitar November 2021 di saat aku lagi UKM PPD. Jadi ini sekitar ini cuman sekedar kayak cerita-cerita doang sih. Jadi selama setahun yang lalu Mika Fafi itu sebenarnya awalnya itu adalah tempat aku melakukan sebuah eksperimen dengan cara aku menggambar, kemudian aku jadikan sebuah produk. Nah, produk pertama aku, thankfully, itu adalah gantungan kunci. Jadi orang itu kalau nanya apa yang aku jual, pasti mereka taunya aku jualan gantungan kunci. Kemudian fast forward ke setelah UKM PPD itu 3 bulan setelahnya, aku mulai merambah ke barang-barang jenis lain. Jadi misalkan ke amplop, kemudian ke lanyard, kemudian stiker juga. Lalu aku mulai mencoba mencetak pop socket waktu itu. Itu aku lihat caranya dulu sih gimana. Nah, setelah beberapa kali aku mencoba barang-barang lain, aku mulai tertarik untuk mengeluarkan tas dulu. Dan sekarang pada saat pertengahan tahun ini, sekitar bulan Juni atau Juli itu, aku mulai ngeluarin barang yaitu mug, dimana sekarang ini kebanyakan orang mesennya itu mug, kalau nggak gitu tas kanvas. Nah, aku juga nggak tahu sih sejauh ini perkembangan dari Mika Fafi. Jadi yang awalnya aku hanya jualan gantungan kunci dari gambar aku, kemudian aku bisa nge-printing jenis-jenis barang lain. Aku sendiri nggak tahu juga jenis jualan ini tuh namanya apa. Yang jelas pokoknya aku bilang toko aku sebagai toko merchandise. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta untuk custom gitu juga aku bisa gambarin. Cuman itu tentunya dengan harga yang berbeda dengan harga gambar yang sudah ada. Untuk saat ini aku punya beberapa jenis barang. Jadi misalkan tote bag, ada pouch juga, ada foldable bag, ada patches, juga ada stiker, lanyard, gantungan kunci, lalu juga ada tumbler, salah satu yang sering dibeli orang-orang itu juga tumbler. Lalu aku juga punya package custom untuk orang-orang yang ingin gambar custom. Kemudian juga ada lanyard, kemudian ada mug, lalu grip top, kaos baju, terus ada postcard, ada stiker. Ya, itu sih sebenarnya jenis barang yang aku jual di sini. Tapi aku sendiri nggak ngerti gimana ya. Aku merasa sangat kaget juga karena Mika Fafi bisa berkembang sejauh ini sampai detik ini. Jujur sih, perkembangan Mika Fafi itu mungkin nggak sebesar dan segede itu dan secepat itu juga, karena setahun ini juga kami belum terlalu berkembang besar banget gitu, karena yang handle juga masih aku sendiri juga. Kalau mau gambar juga aku sendiri, mau cetak segala macam juga aku sendiri. Cuman aku merasa sih aku juga punya kesibukan lain, dan sekarang aku juga merasa karena aku sedang internship, jadi aku punya kesibukan dimana harus kerja shift-shiftan. Jadi pada saat waktu senggang biasanya kalau nggak aku gambar, kalau emang ada orderan atau aku harus ngirim barang, jadi aku nganterin kiriman barang selain dari hobi aku yang lain gitu. Tapi aku merasa bersyukur banget karena Mika Fafi itu sebenarnya ngajarin banyak hal banget, dimana aku diajarkan untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan dan menghasilkan duit sendiri gitu sih sebenarnya. Terus kemudian Mika Fafi itu juga ngajarin aku cara untuk berpikir kreatif, bagaimana caranya untuk mengembangkan jualan aku supaya lebih dikenal orang banyak, kayak gitu sih. Terus kemudian juga bagaimana caranya menghandle dan berkomunikasi dengan customer baru, kayak gitu. Dan semua itu juga nggak bakal tercapai kalau misalkan aku dulu tidak memutuskan untuk memulai jualan. Dan kenapa sih aku kemarin berhenti untuk upload video di YouTube? Karena waktu itu sih sebenarnya aku sudah mulai melihat algoritma YouTube sedikit tidak mendukung aku jualan gitu, dimana aku sebenarnya juga pingin membuat YouTube ini sebenarnya ada waktu dan tenaga yang dikerahkan kan gitu, tapi hasilnya tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang aku kerahkan gitu sih. Jadi pada saat aku melihat bahwa aku lebih fokus untuk mengembangkan jualan aku dulu gitu, baru setelah itu aku mulai berpikir lagi kalau emang aku ada waktu senggang dan aku punya stok video, kenapa enggak aku buatin aja videonya gitu. Terus kemudian apa sih take home message-nya? Sebenarnya nggak ada take home message sih, ini video cuman update aku setahun
yang lalu dengan saat ini, sejauh mana sih Mika itu sudah berkembang kayak gitu sebenarnya sih. Jadi aku sendiri juga ingin membuat sebuah memori dan juga sebuah jejak bagaimana perkembangan aku sejak setahun yang lalu dan saat ini tuh gimana sih gitu. Jadi yang seperti kalian lihat sendiri, video ini kumpulan dari beberapa jenis barang yang dijual dan berbeda-beda jenisnya. Tadi ada baju, ada kaos, ada baju dan kaos sama sih. Jadi intinya ada baju, ada gantungan kunci, ada lanyard, ada mug. Jadi pesanan dari customer itu beda-beda banget. Tapi untungnya sih banyak juga pilihan teman-teman yang tetap pesan di Mika dengan quantity yang lumayan. Jadi sebenarnya tujuan dari video ini tuh juga sebagai reminder bagaimana dan sejauh mana sih kita tuh berkembang dari tahun yang lalu gitu. Karena aku sendiri sering beberapa kali ngeliatin video yang aku buat, terus ngeliat bagaimana aku dulu dan bagaimana aku yang sekarang kayak gitu sih. Dan we never know sebenarnya seberapa jauh kamu berkembang kalau misalkan kamu sendiri nggak pernah melihat kembali bagaimana perkembangan kamu sebelum kamu saat ini kayak gitu sih. Di sini emang jualan aku lumayan, beberapa jenis barang ada, terus kemudian biasanya aku paketinnya tergantung dari jenisnya. Ada yang berapa pakai kardus, ada beberapa yang pakai plastik kalau misalkan memang baju yang dia pilih gitu. Terus kemudian ada juga yang pakai amplop, jadi barang yang pakai amplop contohnya seperti gantungan kunci dan juga web socket. Nah kalau mug biasanya aku selalu pakai bubble wrap dulu, setelah itu aku masukkan dalam kotaknya dan kemudian baru dikardusin kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, bagi kalian sendiri yang mau buka usaha, tidak ada sih sebenarnya kata nggak bisa ya, karena kita belum mencoba kan gitu. Dan aku juga selalu menyarankan sama orang-orang kalau misalkan kita tuh harus membuka usaha itu dari hal kecil dulu, jangan dulu besar-besar dulu gitu. Karena menurut aku sih pertanggungjawabannya agak susah kalau kita itu ternyata nggak berhasil di bisnis yang sudah besar gitu. Kalau aku sih memang melihat dulu kondisi aku sendiri juga nggak bisa menggunakan kerjaan ini sebagai full time karena aku ada kegiatan lain yang harus aku kerjakan gitu. Jadi lebih kepada kerjaan yang memang sambilan untuk saat ini gitu sih. Dan ya karena pada saat waktu luang baru aku bisa gambar ataupun baru aku bisa ngirim barang yang sudah dipesan oleh pelanggan kayak gitu. Dan aku selalu menekankan juga sama pelanggan-pelanggan aku kalau misalkan barang yang dia pilih ini harus di pre-order dulu, jadi ada waktu yang diperlukan untuk mengirim barang tersebut gitu sih. Jadi segitu dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya untuk yang sudah mendukung aku dan juga Mika Fluffy. Dadah.